Saya David Lali, posisi winger. Ya, saya mulai karir profesional saya di Persipura Jayapura 2009-2010. Jadi waktu itu dari U23 langsung dipanggil ke senior di Persipura Senior. Itu pertama kali main di liga profesional. Ya, selanjutnya di Persidafon sempat, terus merantau pertama kali keluar dari Papua, tepatnya di Pelita Bandung Raya. Dulunya Bandung Raya, tapi setelah itu ke Persib lagi, terus Barito Putra. Setelah dari Barito Putra sempat ke Malaysia di Velcra. Setelah dari Velcra ke Madura 4 musim, baru ke Rans sekarang. Ya, Velcra kebetulan dia, kalau mau dibilang kisah dia sama kayak Rans sih. Dia tim Liga 2, tapi kita promosi Liga Super. Jadi dia tuh salah satu tim yang home base-nya di Kuala Lumpur. Jadi kita dari Liga 2 itu, puji Tuhannya kita promosi ke Liga Super. Nah, jadi setelah dari Liga Super, tim itu lanjut, cuma karena ada pergantian manajemen, akhirnya sponsor juga tidak ada. Dia tidak lanjut di Super League, digantikan ke tim yang lain. Makanya setelah itu saya balik ke Indonesia lagi. Ya, kalau saya sih selama di tim yang pernah saya main, rata-rata semua supporter itu mereka mensupport ya. Karena walaupun sekarang saya di tim yang lain, masih sering mereka kontak lewat media sosial, say hello, kadang support. Sampai yang terakhir di Madura pun mereka masih sering support gitu. Jadi menurut saya semua supporter yang pernah saya bermain, ketika saya ke tempat mereka lagi, mereka masih ingat dan masih respect sih. Jadi tidak ada yang satu supporter yang tidak, tapi semua sangat mendukung saya. Ya, kalau saya dulunya kan tuh penonton juga kan, dulu support Persipura, tapi senangnya nonton di stadion, cuma senang nonton mereka bermain gitu. Nah, cuma ke sini setelah jadi pemain, supporter mendukung kita, ya menurut saya supporter tuh energi tambahan sih untuk kita. Ya, yang pastinya bersyukur ya bisa bergabung dengan tim Rans. Dan walaupun tim ini tim yang baru, tapi saya lihat banyak sekali, terutama di media sosial, ada yang saya tidak kenal tapi banyak bentuk supporter dari media, dan saya percaya itu orang-orang yang ingin mensupport kita. Jadi pesannya untuk teman-teman supporter yang benar-benar ingin mensupport kita, ya tetaplah percaya sama tim ini, karena kita selalu ingin melakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita. Jadi siapapun yang nanti ketika menonton kita bertanding, kritikan atau saran untuk kita pasti kita akan terima, apalagi kalau itu baik untuk kita dan tim ini, pasti kita akan menerimanya dan terus support kita. Ya, kalau saya yang paling berkesan sampai saat ini nih di Malaysia sih. Pertama, pernah jadi pemain terbaik bulan April, pemain bulanan, dan menurut saya itu prestasi yang saya bersyukur, karena di tempatnya orang dan bisa dapat prestasi itu, ya itu selalu yang saya kenangkan. Dan yang kedua, pertama gabung Persipura langsung main Champions Liga, langsung Coach Jackson percayakan beberapa pertandingan besar Champions Liga lawan tim Kashima Antlers, John Book dimainkan. Jadi menurut saya selama berkarir sampai saat ini, dua hal itu yang masih berkesan dalam karir saya. Kalau yang bertolak belakang sih apa ya? Paling tidak ada sih, belum pernah ada yang dapat parah-parah sampai menimpa.
Ya, yang pertama kalau mau dicerita tuh panjang ya, cuma singkat cerita dari pelatih SSB sih. Dulu ada dia mantan pemain juga, mungkin pernah dengar, Yohanes Sanggunau. Dia dulu pelatih saya di SB MSIK, mungkin tahu MSIK juga. Dia pernah berjuang untuk cari saya ke rumah. Kebetulan waktu itu ada seleksi Persipura Junior, jadi dia ke rumah, saya kaget, datang kasih tahu saya kalau ada seleksi. Dan itu pintu pertama saya, tahap demi tahap dari junior sampai ke profesional, karena dia waktu itu nekat sekali untuk datang cari saya. Kalau hari itu dia tidak panggil saya seleksi, mungkin saya tidak tahu ikut jenjang sepak bola dini sampai bisa ke profesional. Kalau ke profesional banyak lah, banyak pelatih, ada Coach Jackson yang bawa saya ke liga, ada Dejan, Coach RD juga bawa saya ke timnas, ada banyak pelatih sih. Ya kalau waktu itu Pro Olympic Games sih, mungkin tahu Pro Olympic. Ya Pro Olympic waktu itu dengan almarhum Alfred Riedel. Itu pas Pro Olympic lawan Turkmenistan. Itu pertama, terus yang kedua Islamic Games itu kerja dengan Coach Serde di Palembang waktu itu. Ya paling Islamic Games sih, karena itu kita lawan tim-tim dari negara yang kuat, kayak ada Turki, Maroko, dan waktu itu kita sampai final, cuma kita juara 2. Makanya menurut saya itu luar biasa sih, karena bisa jumpa dengan tim-tim yang ya kalau mau dibilang sepak bolanya kelas dunia. Kalau saya pertama suka sepak bola tuh karena memang memfavoritkan Zidane. Itu pertama kali nonton Piala Dunia. Kalau luar negeri Zidane, kalau dalam negeri ya kita anak-anak Papua ada Kakak Edu dengan Kakak Boas. Paling itu sih. Kalau luar tuh Real Madrid sih, makanya karena waktu suka bola pas Zidane ke Real Madrid, di situ suka Real Madrid sih. Kalau saya sih lebih senang dalam negeri sih. Kalau untuk saat ini, kalau kalau dari kiper ya masih Kurnia Mega sih. Terus kalau dua di belakang, kalau yang ini kalau dua belakang yang mungkin orang dulu masih ingat, Firmansyah sih. Itu masih pokoknya untuk di posisi itu masih Firmansyah dengan paling kalau ini ada Victor Ibonevo, terus di kanan Bang Ismet, di kiri Kakak Ortisan, terus yang 3 di tengah ya ada Sulfiandi, terus Evan Dimas sama Septian David. Terus kalau di kirinya ya paling ada Kakak Boci juga sama Irfan Jaya sih. Kalau strikernya ya Beto dan Gonzales lah. Berarti nggak ikut main? Enggak, saya senang jadi pelatih aja. Kacau. Hobi yang dalam waktu dekat nih lagi senang belajar produksi musik sih, tapi kayak buat musik gitu, EDM ya apa nama ininya. Selain dengan DJ ya produksi musiknya dari DAW itu sendiri, dari software itu. Kalau musisi favorit tuh sebenarnya genre saya lebih ke reggae sih. Cuma saya senang semua musik karena saya senang belajar musik dari negara-negara yang lain. Cuma kalau saya reggae sekali. One love. Ya, sudah itu aja. Iya. Kalau
musik yang saya buat sendiri untuk produksi kemarin ada di musik saya tapi gospel sih. Rata-rata saya kayak buat dia demo dalam bentuk akustik gitar tapi kayak kasar gitu, terus ada teman produser yang saya kenal, saya suruh mereka buat referensinya seperti yang saya mau, terus saya carikan orang untuk nyanyikan. Kalau lagu sekuler sih sudah ada 2 sih yang dirilis di platform musik. Kalau gospel ada 4, rohani Kristen. Ya, ya kalau musik sekuler sih yang sudah di platform ada 2 ya. Salah satunya yang dinyanyikan tuh pemain bola juga. Mungkin tahu Hanif Sabandi dan Randy. Itu pas 2020 lagunya kita buat terus rekaman di studio dan rilis. Judul lagunya Melupakanmu, dinyanyikan oleh Hanif dan Randy, itu di YouTube mereka ada, di platform juga ada, judul Melupakanmu. Terus yang kedua penyanyi hip hop dari Timur, itu mungkin kalau yang sering dengar lagu Timur mungkin pernah dengar namanya Rina Sanyakit, judulnya Dan Selalu. Dan selalu ku coba untuk melupakanmu, namun ku tahu kisah kita takkan habis, tapi sudah habis. Itu sih paling itu. Ya akhir-akhir ini sih saya lagi belajar untuk mixing lagu juga sih, walaupun tidak belajarnya ke sekolah pronya cuma by YouTube kayak gitu, tapi karena kayak inspirasi saya tuh saya ingin tuangkan ke musik, jadi mungkin lebih ke dengar cerita orang terus saya tulis lirik, coba aransemen, terus record orang. Jadi menurut saya musik itu bukan jadi nanti pekerjaan saya ke depan sih, cuma kalau ada hal yang bisa dianggap serius ya mungkin lebih ke rohani Kristen sih. Ingin punya suatu grup yang kita ya produksi musik kayak grup-grup musik rohani sekarang yang terkenal di Indonesia seperti itu. Ya kalau saya sih saya percaya talenta sih, talenta tuh dikasih Tuhan tidak terbatas, tapi ketika kita ingin kembangkannya pasti bisa. Jadi menurut saya untuk orang-orang yang bertalenta di bidang musik harus percaya bahwa ketika kita berani mau untuk melakukannya, pasti di situ ada jalan untuk ya, kita bisa berkarya. Itu saja sih. Rans Nusantara FC hebat sih. Thank you.